Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man iltazama bi tariqatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan aktivitas kita di Masjid Al-Muttaqin sambil menunggu waktu. Kita bicarakan beberapa hal menyangkut ibadah. Di dalam bab tentang ibadah perlu kita ketahui tentang macam-macam ibadah dan cakupannya. Perlu juga kita pahami tentang takrif ibadah. Jadi ibadah itu kalau kita mengacu kepada makna bahasa, itu maknanya adalah an-nusuk. An-nusuk itu al-khudu'. Jadi al-khudu' fillah. Jadi al-khudu' fillah itu adalah tunduk, ya, tunduk kepada Allah. Atau bisa berarti at-tadallul. Tadallul itu merendahkan diri. Jadi perbuatan ibadah itu harus ada aspek tadzallulnya. Tadzallul itu menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pahami secara bahasa, sebetulnya ibadah itu ya at-ta'ah, yaitu ketaatan, dan al-khudu' yaitu ketundukan. Jadi pada sikap tunduk itu terdapat aspek apa? Merendahkan diri di hadapan zat yang kita sucikan, ya, zat yang kita agungkan. Nah, itulah makna ibadah. Itu dari sisi bahasa. Nah, dari sisi istilah atau secara syarak, yang dimaksud ibadah itu adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, ya, dan menjauhi larangannya melalui ajaran Rasulnya. Nah, itu ibadah. Karena itu di dalam ibadah itu harus kita mengikuti tuntunan, ya, tidak boleh buat sendiri. Kalau itu kaifiyahnya itu jelas dicontohkan oleh Rasul, ya, jelas-jelas ada tuntunannya, maka itu yang harus dilakukan di dalam ibadah, ya, dengan satu perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah itu selain tadi ada aspek ketundukan, merendahkan diri, di situ juga ada aspek kecintaan yang tinggi, yang bahkan kecintaan yang paling tinggi. Itu semuanya harus ada, ya, di dalam segala macam ibadah.
Nah, para jemaah sekalian, kalau kita lihat ya jenis-jenis ibadah itu sebetulnya ada 3 dipandang dari sisi dari sisi orang itu bisa melakukannya. Jadi yang pertama itu ada ibadah yang dilakukan dengan hati, ya. Ada ibadah yang dilakukan dengan lisan. Ada juga ibadah yang dilakukan dengan anggota badan. Ya, jadi maka seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia, kalau itu diniatkan kepada Allah, itu bisa dinilai ibadah. Semua perbuatan, ya. Termasuk ketika hati kita, ya, menggunakan hati kita. Misalnya apa? Kalau ibadah hati itu takut kepada Allah misalnya. Nah, takut kepada Allah ini adalah perbuatan hati, al-khauf. Nah, jadi kalau takut kita itu kita arahkan pada hanya takut kepada Allah, maka itu bisa dinilai ibadah, ya. Apalagi yang merupakan perbuatan hati, tawakal. Tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah, kepada zat yang paling tinggi. Nah, maka itu juga termasuk ibadah. Jadi kita belum melakukan perbuatan saja. Maksudnya perbuatan itu, af'al itu ya menggunakan anggota badan kita. Itu kalau kita bisa notoati saja itu sudah termasuk ibadah. Mau berusaha, mau dagang misalnya, mau mencari maisha, ya kita menata hati kita dulu, yaitu dengan tawakal kepada Allah, itu sudah ibadah. Ya, ibadah kepada Allah. Kemudian mengharap, ar-raja, mengharap kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga ibadah. Jadi mengharap saja itu, ya. Mengharap kebaikan, ya. Dengan menyadari bahwa segala yang kita upayakan ini adalah semuanya itu datangnya dari Allah, maka kita mengharap kebaikan juga dari Allah, maka itu juga ibadah. Nah, itu yang kaitannya dengan hati. Termasuk apa? Termasuk al-hub, ya, termasuk cinta, senang. Ya, cinta senang itu, kalau cinta karena Allah, ya, benci pun karena Allah, nah itu termasuk ibadah. Ya, cinta harus karena Allah. Jadi kalau kita mencintai saudaranya, ya, manusia mencintai saudaranya yang lain itu karena Allah, itu dinilai ibadah, bukan karena yang lain, bukan karena bisnis bareng misalnya, bukan karena punya proyek bersama, bukan karena itu, tapi karena Allah, maka itu dinilai ibadah, ya. Jadi cinta dan benci, ya, karena Allah. Juga kalau mau berpisah juga itu berpisah karena Allah. Nah, itu bisa bernilai ibadah yang dilakukan oleh qalbi. Makanya sifatnya itu adalah qalbiyah, ya, ibadah qalbiyah. Kemudian ada ibadah yang dilakukan dengan lisan. Ya, ibadah yang dilakukan dengan lisan apa? Ya, berkata yang baik. Selalu husnul hadis, ya, berkata yang baik. Perkataannya itu tidak menyakitkan hati seseorang, tidak menyinggung perasaan. Nah, maka kalau bicara itu harus hati-hati betul. Harus hati-hati betul. Maka jangan sampai kita itu menyinggung perasaan. Kalau menyinggung perasaan itu bisa jadi itu bisa merusak hubungan antar hamba Allah. Nah, kalau hubungan itu sudah rusak, nah, ini wajib untuk
ya dikembalikan lagi. Ya, wajib apa yang namanya islah. Jadi yang muslim, apalagi orang mukmin, itu kalau hubungan satu dengan yang lain itu rusak, itu wajib segera dilakukan islah. Nah, makanya ini harus hati-hati untuk bersikap, ya, berbicara, ya. Termasuk ya memberi nasihat. Memberi nasihat itu menggunakan apa? Menggunakan lisan. Memberi nasihat pun itu juga harus baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, boleh jadi nasihat yang baik, isinya itu baik, tapi kalau menyampaikannya itu tidak baik, menyampaikannya itu menyinggung perasaan, maka itu bisa jadi nasihatnya itu tidak diterima, hubungannya menjadi rusak. Nah, padahal nasihatnya baik, tetapi cara menyampaikannya itu kurang diterima, maka ya nasihatnya tidak diterima. Karena ada orang-orang itu yang kita harus hati-hati untuk menyampaikan nasihat. Ya, ada orang yang tidak tersinggungan, tapi ada orang yang tersinggungan. Itu ada. Ya, maka kita tidak harus kita yang memberi nasihat. Mungkin kita bisa menyuruh orang lain, ya, menyuruh orang lain yang bisa diterima. Misal orang tua kita ada yang kita pandang kurang baik, ya, atau kurang tepat. Maka anak ini, kita sebagai anak belum tentu kalau menyampaikan nasihat kepada beliau itu diterima. Maka mungkin ya kita bisa mencari orang, misalnya Pak D, yang apa namanya, hubungannya itu tidak ada masalah, dan kalau dia ngomong itu ya selalu didengarkan. Nah, itu kita tidak perlu ngomong sendiri, tapi melalui orang lain. Nah, supaya apa? Ya supaya tetap hubungannya itu baik. Kadang-kadang kita ini semangat untuk ngandani orang, tapi tidak memperhitungkan itu. Ya, maunya menasehati, tapi yang terjadi malah apa? Bergerengan. Yang terjadi malah bergerengan. Ya, padahal niatnya baik, mau memberikan nasihat. Nah, ini yang ibadah dengan lisan. Termasuk ibadah dengan lisan itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, memberikan nasihat, memberikan apa namanya? Muhasabah, memberikan semacam kritik atau nasihat, ya, atau memberikan introspeksi. Nah, itu juga begitu, ya. Ada teknisnya, ada cara yang terbaik harus dilakukan, ya. Termasuk berdakwah. Nah, dakwah ini adalah ibadah dengan lisan. Kalau dakwah dalam artian sesungguhnya itu kan menyeru, memanggil. Maka dakwah yang sebenarnya itu adalah dakwah dengan lisan. Tapi ada dakwah dengan perbuatan, namanya dakwah bil hal, yaitu dengan perbuatan. Yang kita contohkan ini kan ibadah lisan. Jadi dakwah dengan menggunakan oral atau lisan kita. Nah, itu termasuk juga merupakan ibadah. Kemudian ibadah juga bisa dengan perbuatan, ya. Jadi ibadah hati, qalbiyah, ada ibadah dengan lisan, ada ibadah itu bil arkan, dengan anggota tubuh, ya. Anggota tubuh. Jadi kalau anggota tubuh itu ya misalnya yang kecil-kecil misalnya apa? Ya menyingkirkan batu di jalan. Itu kalau diniatkan ibadah karena Allah, maka gerakan atau tubuh kita yang kita gunakan ini, nah itu bernilai ibadah.
Haji itu juga fisik, ibadah fisik. Puasa, nah itu juga ibadah fisik, gitu ya. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita itu bisa kita gunakan untuk ibadah, baik qalbi ya, qalbun ya, melalui hati kita, melalui lisan kita, dan melalui perbuatan kita. Jadi kalau kita ingat ayat Allah itu, memang kita diciptakan itu hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi tujuan penciptaan itu hanya satu, supaya kita beribadah manusia itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun. Ya. Kemudian Allah melanjutkan itu, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyun'imun. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Ya. Jadi aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Jadi sebetulnya Allah itu tidak butuh kepada manusia. Jadi aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Ya tidak mungkin lah, kita ini kan hamba, kita ini kan makhluk yang diciptakan. Sesuatu yang diciptakan itu tidak butuh kepada yang yang menciptakan itu tidak butuh kepada yang diciptakan. Jadi Allah itu tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Ya. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, ya, yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat, ya, Al-Quwwatul Matin, kekuatan yang kokoh. Jadi sebetulnya ibadah itu betul-betul kita itu menghamba, merendahkan diri, ya, taat, khusyuk, itu kepada Allah, itu adalah untuk kepentingan kita. Dan memang itulah yang harus dilakukan, karena tujuan penciptaan manusia dan jin itu hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ya, maka sebetulnya kenapa Allah perintahkan, Allah nyatakan itu di dalam Quran, maka sebetulnya hamba ini butuh kepada penciptanya. Jadi kalau kita menyadari ini, maka insya Allah kita melakukan ibadah betul-betul kita sadari. Ya, jadi beribadah betul-betul kita lakukan. Jadi kalau seperti itu kan tidak sulit ya, orang melakukan ibadah. Ya, hanya menyadari saja hubungan kita dengan Allah. Ya, Pak Yono misalnya setiap hari ngurusi masjid, ya itu kalau di ya karena Allah, ya, itu luar biasa. Ya, pikiran kita gunakan untuk mikir masjid, itu kalau karena Allah, ya itu jadi ibadah. Jadi ibadah itu sebenarnya tidak sulit, ya. Bisa yang kecil, bisa yang sampai berat. Yang paling berat kan ibadah itu apa? Jihad, perang. Itu yang paling, ya, yang paling berat. Nah, tapi ingat, semuanya itu bisa kita lakukan, yang kecil maupun yang besar itu, kalau itu tidak ada apa? Ya, tidak ada campur tangan hawa nafsu. Ya, semuanya itu kita lakukan karena Allah. Kalau sedikit saja karena hawa nafsu, nah itu sudah hilang. Ya, sedikit saja karena hawa nafsu, bisa karena pujian, pengen dilem, ya, bisa karena ingin mendapatkan manfaat materi duniawi, bisa melakukan itu karena ingin terkenal, ingin populer, ya. Misalnya menjadi dai ingin populer, ya, tidak lillahi ta'ala, karena ini perintah dakwah, ini sudah tidak ada artinya. Boleh jadi kepopuleran itu dia dapatkan, ya, dia dapatkan. Ada orang mungkin ya ke masjid, ya,
supaya dikenal sebagai orang baik misalnya, seperti itu. Ya kita mudah-mudahan dijauhkan ya. Itu juga bisa hilang semua. Ya, karena tidak lillahi ta'ala. Tadi itu karena ibadah itu perlu ada sikap tertentu, merendahkan diri hanya kepada Allah, bukan untuk mencari hal-hal yang sifatnya di luar cinta kita kepada Allah. Nah, maka kalau misalnya tidak mendapatkan pujian, nah itu ya bukan urusan kita. Ya. Ngisi misalnya jamaahnya tidak rame, ya kita kan hanya ngurusi yang ada saja. Ya. Nggak usah risau dengan itu. Karena itu perlu kita kadang-kadang itu menata niat. Ya. Menata niat ini perlu. Ya. Jadi sebetulnya itu yang dinilai oleh Allah tentang ibadah. Ya, walaupun ibadah itu luar biasa, jihad. Ada dong orang yang jihad itu tidak karena Allah. Ya, itu jihad. Itu ibadah yang paling tinggi. Bayangkan jihad itu kalau sahih perang itu mendapat surga ya, tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Ya, kalau perang mundur, nah itu tidak boleh. Ya, meninggalkan gelanggang dalam perang itu tidak boleh, mundur tidak boleh. Itu dosa. Ya, perang kemudian ngacir itu dosa. Jadi kalau sudah ada musuh ya harus dihadapi apapun keadaannya. Walaupun kalah itu kalau niatnya itu mengla ta'ala itu mendapatkan pahala yang besar. Syahid pun mendapat pahala yang besar. Itu saja, itu ada yang orang tidak meniatkan diri hanya kepada Allah. Ada orang jihad itu untuk mencari ghanimah. Ya dulu pada zaman sahabat. Perang untuk cari ghanimah. Iya. Perang menaklukkan daerah-daerah itu, ada yang ingin menikahi wanita. Oh, ini mau nyerang Mesir, mau nyerang Irak. Wah, ini wanitanya cantik-cantik. Nah, itu ada. Makanya hadis tentang hijrah itu ya seperti itu ya bunyinya. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Ya, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ya lidunya yusibuha, ya apabila hijrahnya itu untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunia itu, dia tidak mendapatkan pahala. Kalau dia hijrah untuk apa? Untuk perempuan yang kihuha, yang ingin dia nikahi, maka dia dapat perempuan itu, tapi tidak mendapatkan ya pahala dari Allah, tidak mendapatkan balasan dari Allah. Ya, itu saja. Ada orang yang tidak berniat untuk Allah. Jadi semuanya itu mari kita niatkan untuk Allah. Ya, ngurusi masjid ya untuk Allah, memberi pengajian ya karena Allah, aktif di organisasi ya karena Allah, mencari maisha karena Allah, menikah karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, begitu. Sehingga seluruhnya itu bisa bernilai ibadah. Eman-eman ya, kita yang diberi rezeki oleh Allah ini sejak bangun tidur itu sudah bisa bernafas, kemudian berjalan kakinya menuju masjid ya, sholat ya. Itu. Jadi kalau ini tidak karena Allah, itu tidak akan mendapatkan apa. Nah, itulah ibadah. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang keliru ya memahami ya. Keliru memahami batasan ibadah. Ya, kalau ibadah yang sifatnya tadi itu, yang tauqifi itu sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan. Kaifiyahnya itu sudah ditentukan. Misalnya apa? Sholat itu kan ada jam-jamnya. Nah,
Nah itu fix, sudah pasti itu. Jam-jamnya sholat itu 5 waktu itu. Ya itu harus ditepati 5 waktu itu. Ya harus ditepati. Tidak boleh misalnya di sini saya sholat 3 waktu saja misalnya. Ya, tidak boleh karena itu tauqif. Juga tuntunannya, ya tuntunannya ini penting. Kenapa kita harus selalu belajar terus, ya tentang ibadah-ibadah yang banyak sekali, ya itu karena apa? Karena kaifiyahnya itu diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh kita itu mengarang-arang sendiri, tidak boleh. Karena ibadah itu asalnya apa? Hukum asalnya ibadah itu haram, kan ada kaidah itu. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Al aslu fil ibadah at-tahrim, itu kaidahnya. Ya, asal ibadah itu haram. Ya, kecuali ada perintah. Nah, itu baru dikerjakan. Ya. Biasa di masyarakat itu hal-hal yang tidak diperintahkan itu dilakukan dan dianggap ibadah. Jadi dianggap ibadah. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat. Maka kita harus tahu itu mana batasan ibadah gitu ya. Maka kita harus belajar gitu ya. Harus belajar karena kalau terlalu semangat tapi tidak disertai dengan ilmu, ya itu bisa salah. Dan kalau salah itu bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tapi juga bisa mendapatkan dosa, ya, bisa mendapatkan dosa. Maka harus hati-hati. Ya. Maka para jemaah sekalian, kita harus tahu itu, ya. Jadi ada 2 golongan orang yang biasa itu dalam menyikapi ibadah ini kurang tepat. Yang pertama itu golongan orang yang meremehkan pelaksanaan ibadah. Meremehkan pelaksanaan ibadah. Misalnya apa ya? Contohnya itu. Contohnya misalnya begini, ini meremehkan menurut saya. Bisa menjamak sholat karena hanya menghitung kotak suara. Ya. Jadi kalau pas pemilu itu banyak orang yang menjamak sholat. Kenapa? Karena sibuk ngitung. Gue dirangkep baik sholat jamak. Ini meremehkan ini tata cara ibadah. Ya, meremehkan tata cara ibadah. Iya betul itu. Jadi apa namanya? Lah kurban itu. Kurban juga begitu. Bedeti apa? Nguliti itu juga begitu itu. Ya. Jadi melaksanakan kewajiban tapi meremehkan yang lain. Nah, jadi ini golongan yang meremehkan pelaksanaannya. Jadi ngentengno, menganggap gampang, menganggap sepele ya perkara-perkara itu. Ya, yang kedua itu berlebih-lebihan. Nah, ini berlebih-lebihan. Jadi yang pertama itu ngentengno, gitu ya. Golongan yang kedua ini karena terlalu semangatnya itu berlebih-lebihan. Maka yang tidak apa namanya, tidak dicontohkan, tidak perlu dikerjakan, itu dikerjakan juga. Ya. Nah ini, jadi ini yang apa namanya, yang ekstrim atau yang berlebih-lebihan. Ya. Misalnya apa? Menganggap yang sunnah itu wajib. Ini termasuk berlebih-lebihan. Ya, ada hal-hal yang sunnah itu dianggap wajib. Apa misalnya itu? Ada orang yang menganggap sholat tahajud itu juga wajib, itu ada. Ya, padahal itu hanya sunnah,
hukumnya, menganggap ini wajib, sehingga kalau tidak melakukan itu nelongso ya, nelongso. Nah ini indikasi ya itu. Jadi hal-hal yang sunnah itu ya tetap sunnah, yang sunnah muakkadah ya tetap sunnah muakkadah, walaupun itu sunnah muakkadah itu hampir mendekati wajib, tapi dia tetap sunnah muakkadah. Tidak bisa yang sunnah muakkadah itu menjadi wajib, itu tidak bisa. Ya sudah, sunnah muakkadah itu ya, sholat jamaah di masjid itu sunnah muakkadah. Itu pendapat jumhur, sunnah muakkadah, bukan wajib. Banyak orang yang memahami sholat jamaah di masjid itu wajib. Ya, coba buka semua kitab fikih. Ya, itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib, maka tidak boleh dientengkan sholat jamaah itu, tidak boleh dientengkan ya, karena sunnah muakkadah, bukan hanya sunnah ya, maka harus diupayakan untuk bisa ke masjid sholat jamaah. Itu harus diupayakan untuk bisa sholat jamaah di masjid, tapi hukumnya tetap sunnah muakkadah, bukan wajib. Nah, gitu. Jadi proporsional menyikapi ibadah ini. Nah, jadi kita harus tahu itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Makanya kita harus betul-betul memahami. Ya, tapi insya Allah kalau kita berupaya untuk memahami itu, insya Allah praktik ibadah kita itu benar. Ya. Jadi para jamaah sekalian, sekali lagi, maka dalam hal ibadah ini kita harus berhati-hati tentang kaifiahnya. Kalau tidak, maka akan jatuh kepada perbuatan bid'ah. Jadi bid'ah itu ya, bid'ah itu adalah mengurangi, menambah, merubah ibadah, itu adalah bid'ah. Ya, ibadah yang sudah tadi itu, yang sudah tauqifi itu, ya, yang kaifiahnya itu jelas-jelas disampaikan oleh Rasulullah. Nah, itu yang dinamakan bid'ah. Ya. Bid'ah terhadap ya, ibadah mahdhah, karena ibadah mahdhah itu yang betul-betul pasti itu. Ya, kaifiahnya, tuntunannya ya, itu sudah tauqifiyun, ya, sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kalau di situ kita merubah, mengurangi, menambah, nah disitulah bid'ah. Ya, pada ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah tidak ada pembahasan bid'ah, tidak ada. Bid'ah itu hanya pada ibadah mahdhah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita serap, bisa kita pahami, dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan ini bisa memperbaiki praktik ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.